Ya, saya kira masih perlu pembenahan yang akurat, yang krusial terkait dengan soal Pendapatan. pendapatan. Kita banyak kok industri, nah, cuman Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tuntas Podcast, bertemu lagi dengan saya Rizal Fauzi. Hari ini kita bertemu dengan anggota DPRD dari Komisi 3 yang sangat terkenal, bahkan dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat Cibeber sama Cilegon ya. Karena dapilnya dapil 2 apa ya? iya. Dapil 2 dari Cibeber Cilegon. Bagaimana kabarnya Pak Ji hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Aktivitas lancar ya? Alhamdulillah. Nah, Sobat Tuntas Podcast, hari ini kita akan mengulik lebih banyak nih. Bukan hanya soal Cilegon, tapi mungkin soal ya sedikit mungkin keperpolitikan. Tapi lebih banyak nanti soal tupoksi Komisi 3 DPRD Kota Cilegon. Baik Pak Ji, mungkin ini yang tidak banyak orang tahu, siapa sih ini Pak Subri katanya kan gitu kan. Terutama di luar dapil dapil Cibeber ya. Iya. Kalau Cibeber Cilegon orang udah tahu Pak Haji siapa gitu. Karena mereka konstituen Pak Haji, tapi mungkin yang tidak banyak orang tahu mungkin di dapil-dapil yang lain siapa sih Pak Hajinya. Jadi mungkin untuk pertama kita akan ngulik dulu nih. Pak Haji kok bisa jadi anggota dewan? Iya. Ya, kalau Bisa diceritain nggak? kalau pertanyaannya siapa Anda, ya saya Subhi. Artinya Subhi yang terlahir dari orang biasa-biasa saja dan tinggalnya juga di kampung. Kalau kemudian hari ini saya bisa masuk ke kota begitu, itu kan sebuah proses yang sangat panjang, Berdarah-darah. dan sangat berkeringat. Oke. Tapi Anda sih latar belakang misalkan keluarga atau orang tua yang kemudian yang kemudian membentuk Pak Subhi ini. Kalau dalam silsilah keluarga, kakek saya itu dulu namanya Ki Mahad ya. Itu salah satu ketika zaman Jepang, konon katanya begitu. Zaman Jepang itu menjadi salah satu ketua kampung lah begitu. Ketua kampung. Kemudian almarhum bapak saya juga dulu di tahun 67 itu pernah menjadi pejabat kepala desa. Kemudian kakak saya juga sudah almarhum pernah menjadi kepala desa juga di mana tempat tinggal saya di Kelurahan Bulakan. Kelurahan Bulakan. Berarti secara genetika sebenarnya Pak Haji itu ada turunan pemimpin. Bisa begitu, tapi kalau soal turunan yang orang yang banyak hartanya tidak. Nah, proses awalnya Pak Haji bisa jadi anggota dewan gimana ceritanya? Maksudnya mungkin kan orang nggak tahu, orang taunya Pak Haji jadi anggota dewan. Orang nggak tahu perjalanan berdarah-darahnya misalnya. Pak Subhi ini misalkan bahwa Pak Subhi ini orang taunya udah duduk manis nih. Tapi orang nggak tahu kan prosesnya seperti apa. Saya memang lebih banyak berkiprah di organisasi, di Taruna, kemudian di KNPI, juga di lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya. Saya pernah dari tahun 94 itu pernah menjadi staf desa ya sampai dengan tahun
2000 lumayan panjang. ya. Sehingga memang pada saat itu saya banyak ditempa soal-soal yang gimana saya melihat bagaimana persoalan Masyarakat ya. masyarakat. Dan di politik juga, terutama di mana saya bernaung sampai dengan hari ini di Partai Golkar. Partai Golkar, itu saya dari tahun 92 ketika saya pemula itu Kang siapa? Kang Rizal ya. Ketika saya masih pemula itu tahun 92, saya sudah menjadi kader Golkar begitu. Zamannya masih Kabupaten Serang. Ketika zamannya Golkar dipimpin oleh Harmoko, gitu. Saya sudah menjadi kader Golkar gitu. Dan saya memang bangga menjadi kader Golkar. Belum pernah berpindah-pindah. Belum. Tidak pernah berpindah ke lain hati. Belum. Sampai saat ini belum. Sampai saat ini. Jadi darahnya udah kuning kalau misalkan dipotong nih pasti darahnya juga kuning. Berarti intinya sih kalau soal organisasi, kemudian soal pengkaderan Partai Golkar dan lain-lain sebenarnya Pak Sudi udah panjang. Orang kan ngelihatnya nggak ngelihat begitu. Orang lihatnya Pak Sudi udah duduk manis ini jadi dewan kan. Jadi dewan. Tapi apa sih yang Pak Sudi lihat di persoalan besar apa sih di masyarakat? Ya. Nah, karena latar belakang saya lebih di organisasi, kemudian saya juga banyak kiprah juga di lingkungan gitu ya, di kelurahan Bulakan. Bulakan itu dulu tahun 90-an itu, kalau Kang Rizal tahu ya, itu ada istilah desa yang masuk dalam kategori impres desa tertinggal. Desa tertinggal. Itu salah satu di Bulakan. Dari proses itu saya melihat ya dengan kriteria yang di bawah garis kemiskinan dan sebagainya, kemudian juga infrastruktur yang belum bagus pada saat itu. Kemudian saya berpikir kalaupun saya berkiprah di politik ini hanya sebatas orang yang mendukung gitu, atau apalagi kalau hanya sebatas kita menjadi penonton, tidak masuk dalam yang ikut dalam pengambilan kebijakan ya, saya pikir juga akan sia-sia. Maka atas dasar itu pada saat di 2014 saya mencoba mengikuti kontestasi itu di Partai Golkar, dan luar biasa pada saat itu juga di Partai Golkar kalau boleh dikatakan seleksi ya harus seleksi begitu. Seleksinya jadi tidak ada istilah kamu jadi calon gitu atau si A jadi calon, enggak begitu, karena itu memang sangat pada saat itu ya 2014 itu difilter gitu, disaring gitu. Kira-kira siapa yang terbaik, nah itu yang layak jadi calon. Nah, artinya atas dasar langkah-langkah itu saya melihat bahwa Bulakan di mana saya tinggal dan juga pada umumnya ya, juga secara menyeluruh ya ingin supaya lebih baik lah, agar kebijakan-kebijakan itu ya lebih tepat sasaran. Oke. Nah, setelah saat ini kemudian Pak Sudi duduk di Komisi 3 DPRD Cilegon, apa sih yang dilakukan? Karena sekarang sudah duduk kan? Ya. Dari 2014 kemudian 2019 sampai 2024. 2004 periode yang pertama 2014 saya dulu di Komisi 1. Iya, saya pernah pimpinan Komisi 1 di setengah periode pertama itu. Saya sekretaris. Di setengah periode berikutnya di 2014 2019 saya setelah awalnya Komisi 1 ya, Pak? Masih di Komisi 1. Masih di Komisi 1. Periode saya di Komisi 1. Sebelumnya sekretaris komisi, kemudian saya ketua komisi. Oke. Nah, artinya ketika di Komisi 1 yang pada saat itu kan yang membidangi urusan pemerintahan, hukum, kemudian juga bangunan ya, infrastruktur. Nah, ya setidaknya karena saya turut melakukan dalam hal pengambilan kebijakan ya alhamdulillah gitu. Jadi paham betul kondisi masyarakat dengan infrastruktur di di perkampungan bagus. Nah, ya tentunya
ini kan hasil dari semua stakeholder, termasuk Oke. juga kerjasama yang baik antara legislatif Dengan dan eksekutif. eksekutif. Nah, kemudian hari ini di Komisi periode 3. yang kedua Kedua. ini ya di 2019-2024 saya di Komisi 3 ya, memang Ada perbedaan pasti. ya ada perbedaan karena memang Kota Cilegon. Kota Cilegon merupakan sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. Kota Cilegon berada di ujung barat laut Pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri. Kota Cilegon terdiri atas 8 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah kelurahan. Dan 8 kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Pulau Merak, Kecamatan Grogol, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Citangkil, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilegon, Kecamatan Jombang, Kecamatan Ciwandan. Mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara, ada yang menyebut kota Cilegon itu sebagai kota baja karena salah satu perusahaan baja terbesar di dunia berdiri di kota Cilegon. Sebagaimana yang kita ketahui, yaitu PT Krakatau Steel. Selain kota baja, ada juga yang menyebut kota Cilegon sebagai kota industri karena banyak terdapat industri baik chemical maupun manufaktur di kota Cilegon. Namun, ada juga yang menyebut kota Cilegon itu sebagai kota lurus karena jalan raya yang cenderung lurus dari ujung ke ujung. Kini, Cilegon menjadi salah satu kota yang sangat diperhitungkan di Indonesia dengan UMK yang cukup besar. Berbagai industri berskala internasional, baik chemical maupun manufaktur, berlomba-lomba menjadikan kota Cilegon sebagai tempat perusahaannya berdiri. Selain itu, berbagai gedung-gedung besar berdiri megah di kota Cilegon. Banyaknya mal atau pusat perbelanjaan yang selalu ramai dikunjungi. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang bermunculan, serta masih banyak lagi pembangunan infrastruktur Cilegon yang sangat pesat perkembangannya. Di bidang wisata pun, Cilegon cukup berkembang pesat. Berbagai wisata bermunculan di setiap sudut kota Cilegon. Jadi, bagi kalian, sangat-sangat disarankan berkunjung ke kota Cilegon. Terima kasih. itu juga kan penugasan partai Partai. ya, jadi Oke. mau tidak mau, sekalipun memang mungkin secara penguasaan akademik saya tidak di sini, tapi kalau memang sudah
tugas partai. menjadi tugas partai ya harus kita paksa untuk bisa memahami kan Oke. begitu. Tapi kan orang organisasi itu tidak ada yang tidak bisa Oh sebenarnya. iya, orang organisasi itu kalau memang ada perintah harus pegang cangkul ya pasti bisa Pegang mencangkul jangkul. kan Betul, begitu. betul. Kalau harus lewat sungai harus bawa pancing ya bisa mancing begitu. Nah, itu memang salah satu Kerennya. karakter orang organisasi kan begitu. Nah, mungkin ini ada yang perbedaan yang sangat signifikan. Yang awalnya Pak Haji kan ya sebagai masyarakat, sebagai orang organisatoris misalkan melihat fenomena yang ada di masyarakat. Kemudian setelah itu Pak Haji duduk di legislatif yang memang lebih pada kebijakan, juga penentu kebijakan. Intinya sih mungkin berbuatnya lebih banyak dan lebih besar daripada waktu Menjadi orang jalanan. penderang jalanan. Begitu mungkin aja. Iya, ya artinya itu tadi kan kenapa motivasi saya harus masuk di parlemen, masuk di legislatif ya salah satunya setidaknya kita bisa berkontribusi untuk peningkatan pembangunan setidaknya di wilayah terkecil saja lah. Karena saya tinggal di Cirebon, maka setidaknya di Cirebon. Jadi bermanfaatnya lebih besar. Ya. Nah, kemudian ini soal tupoksi Komisi 3 sebenarnya. Ini berkaitan erat sebenarnya dengan pendapatan. Kalau Pak Haji melihat ini kan Komisi 1 sudah nih pembangunan, itu kan penghabisan anggaran intinya kan gitu kan, ngabisin anggaran tuh untuk infrastruktur dan lain-lain. Nah, kalau Pak Haji ngelihat soal Komisi 3, soal pendapatan, apa sih yang kurang dari Kota Cilegon? Ya, saya kira masih perlu pembenahan yang akurat, yang krusial terkait dengan soal pendapatan. Kita banyak kok industri, nah, cuman sayangnya ya Cilegon sebagai kota industri ya semua juga dunia juga mengenal bahwa Cilegon itu kota industri. Cuman kita ini kan kebanyakan industri yang padat modal, sehingga tidak bisa secara leluasa memberikan peluang-peluang terhadap pendapatan perekonomian, secara makro ya. Kalau saya beringinan memang ada yang padat karya juga, wilayah yang padat karya untuk menjadi industri padat karya supaya lebih memberikan efek yang terbuka secara kesempatan kerja dan sebagainya untuk masyarakat. Nah, kita juga melihat kenapa kalau kita juga industri di sini kan hampir sebagian ya itu kan badan usaha milik negara. Yang notabene pasti juga soal pajaknya itu masuknya kan ke pusat. Gitu. Nah, inilah yang kemudian sekalipun ada dana perimbangan daerah dan lainnya gitu, ada DAK dan sebagainya, tapi kan tidak sebesar apa yang kita bayangkan yang tertuang dalam APBD gitu. Karena memang ya kita harus juga mengajukan proposal, kita juga harus meminta lah kira-kira ke pusat untuk pembagian anggaran itu setidaknya ada yang masuk lah ke PAD Kota Cilegon gitu ya. Karena memang kalau misalkan ini kan kita ada soal retribusi yang bisa menjadi kekuatan untuk pendapatan asli daerah yang tentu ini akan lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Begitu Kang Rijal. Tapi mungkin gini Pak Haji, kalau Pak Haji hitung misalkan ya, di angka berapa sih? Kalau sekarang di angka berapa ya? Untuk PAD itu sekitar PAD sekarang kurang lebih di 800 miliar kan. Itu belum menyentuh level 1T gitu. Belum. Tapi kalau Pak Haji melihat ini atau berdasarkan pengamatan, berdasarkan hasil evaluasi dan lain-lain, mestinya di angka berapa sih? Ya, kalau kita maksimalnya nih. Kalau kita orang legislatif, kira-kira begitu. Biasanya memberikan pasti punya perhitungan tuh. Ya, bukan tekanan tapi support kira-kira terhadap badan pengelola keuangan ya, untuk bisa lebih memaksimalkan. Ya setidaknya apa yang Kang Rijal tadi sampaikan, setidaknya satu tim misalnya.
Kota Cilegon. Kota Cilegon merupakan sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. Kota Cilegon berada di ujung barat laut Pulau Jawa di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri. Kota Cilegon terdiri atas 8 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah kelurahan. Dan 8 kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Pulau Merak, Kecamatan Grogol, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Citangkil, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilegon, Kecamatan Jombang, Kecamatan Ciwandan. Mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara, ada yang menyebut kota Cilegon itu sebagai kota baja karena salah satu perusahaan baja terbesar di dunia berdiri di kota Cilegon. Sebagaimana yang kita ketahui, yaitu PT Krakatau Steel. Selain kota baja, ada juga yang menyebut kota Cilegon sebagai kota industri karena banyak terdapat industri baik chemical maupun manufaktur di kota Cilegon. Namun, ada juga yang menyebut kota Cilegon itu sebagai kota lurus karena jalan raya yang cenderung lurus dari ujung ke ujung. Kini, Cilegon menjadi salah satu kota yang sangat diperhitungkan di Indonesia dengan UMK yang cukup besar. Berbagai industri berskala internasional, baik chemical maupun manufaktur, berlomba-lomba menjadikan kota Cilegon sebagai tempat perusahaannya berdiri. Selain itu, berbagai gedung-gedung besar berdiri megah di kota Cilegon. Banyaknya mal atau pusat perbelanjaan yang selalu ramai dikunjungi. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang bermunculan, serta masih banyak lagi pembangunan infrastruktur Cilegon yang sangat pesat perkembangannya. Di bidang wisata pun, Cilegon cukup berkembang pesat. Berbagai wisata bermunculan di setiap sudut kota Cilegon. Jadi, bagi kalian, sangat-sangat disarankan berkunjung ke kota Cilegon. Terima kasih. Kan begitu supaya ya sekalipun memang kalau saya mengevaluasi dari tahun ke tahun itu memang ada peningkatan. Tapi ya saya pikir peningkatan itu kan belum begitu signifikan kan, gitu. Ya memang saya maklumi bahwa itu juga butuh proses kan begitu. Nah, soal retribusi misalkan selama ini kan banyak sekali misalkan terutama parkir kemudian pasar dan lain-lain yang memang sepertinya potensinya sangat besar. Nah, kalau Pak Haji ngelihat itu misalkan, oh dari sektor ini mestinya peningkatannya bisa 2 kali lipat nih. Ya, itu juga kan sering menjadi bahan diskusi kita ya antara Komisi 3 dengan dinas atau APD terkait kan. Kalau kita bicara soal parkir itu kan
hubungannya tentu dengan dinas perhubungan. Ya kita sering memberikan support itu, motivasi itu, supaya pengelolaan urusan perparkiran itu memang bisa dimaksimalkan. Nah, kalau saya melihat hari ini masih belum begitu sempurna lah kira-kira. Nah tentu dari hasil ini kan bisa berimbang juga dengan pendapatan asli daerah. Nah kemudian juga soal pajak bumi dan bangunan. PBB. Ya, pajak bumi dan bangunan. Ya saya pikir memang kemarin sih ketika saya mengikuti rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah bahwa ada beberapa di kelurahannya, saya lupa kelurahannya yang itu sudah naik NJOP-nya begitu. NJOP. Nilai jual objek pajaknya. Ya, saya pikir itu sangat realistis karena ya itu tadi Cilegon yang sudah begitu maju begini kadang-kala masyarakat itu kan berkeinginan bahwa ini contoh saja ya, ini sebuah ilustrasi saja kan, mereka punya tanah, kalau ditanya soal pajaknya dia ingin kecil, tapi kalau ditawar ini mau dijual berapa kira-kira biasanya besar. Nah ya tentu saya berharap masyarakat juga harus realistis begitu antara keinginan untuk memberikan taksiran harga ya dengan NJOP kan begitu. Uang di situ NJOP-nya hanya misalkan 75.000, ketika ditanya oleh Kang Rijal ini mau dijual berapa? Angkanya sudah 7,5 juta misalkan gitu ya. Ya ini kan sesuatu yang tidak realistis. Nah, kalau misalkan ada kenaikan NJOP, PBB ya setidaknya ini juga kan bisa membantu pemerintah untuk seluas-luasnya memberikan dampak pembangunan yang lebih merata. Betul. Kalau kita lihat fakta di lapangan memang begitu Pak Haji ya. Terutama memang di soal PBB ya. Iya. Intinya sih kalau harga di lapangan kan berbeda dengan harga yang kemudian Ya memang ya ini yang memang menjadi konsen kita sebenarnya di Komisi 3. Ya, tapi kita juga harus berpikir kepada masyarakat, terutama masyarakat yang masih kelas menengah ke bawah ya. Kalaupun ada kenaikan itu ya jangan terlalu tinggi lah kira-kira itu ya. Kita harus bisa menyesuaikan lah kira-kira, kita bisa menganalisis kok pendapatan masyarakat kita di Cilegon. Ini satu lagi mungkin Pak Jen, ini di sektor kepelabuhan. Ini juga kan sebenarnya mungkin ada potensi-potensi yang kemudian bisa digarap oleh Pemkot Cilegon dengan apalagi misalkan di sektor kepelabuhan yang memang selama ini kan biasanya ke pusat lagi ke swasta, kemudian padanya Cilegon itu hanya jadi penonton gitu. Pemkot Cilegon itu hanya jadi penonton untuk menggali pendapat dari sektor pelabuhan. Ya, saya pikir kita kan punya pelabuhan Cilegon Mandiri. Jelas artinya itu adalah BUMD kita. Kalau bicara soal actionnya, planningnya misalkan kan tentunya manajemen atau direksi BCM ya saya pikir hari ini bagus lah begitu. Tinggal inovasi menurut saya. Inovasi kan saya tidak bisa menjabarkan sebenarnya. Putaran teknis. Nah kira-kira itu saya pikir jika ini ada inovasi yang lebih baik gitu, maka dari sektor kepelabuhanan juga saya pikir itu kan bisa memberikan dividen ya istilahnya kalau pemilik saham dividen lah terhadap daerah, dan ini yang justru kita harapkan justru artinya tidak pasif gitu. Kalau misalkan tahun ini misalkan 6 miliar ini contoh saja ya, 6 miliar misalkan ya Kota Cilegon. Kota Cilegon merupakan sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. Kota Cilegon berada di ujung barat laut Pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri. Kota Cilegon terdiri atas 8 kecamatan yang dibagi lagi
atas sejumlah kelurahan. Dan 8 kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Pulau Merak, Kecamatan Grogol, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Citangkil, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilegon, Kecamatan Jombang, Kecamatan Ciwandan. Mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara, ada yang menyebut kota Cilegon itu sebagai kota baja karena salah satu perusahaan baja terbesar di dunia berdiri di kota Cilegon. Sebagaimana yang kita ketahui, yaitu PT Krakatau Steel. Selain kota baja, ada juga yang menyebut kota Cilegon sebagai kota industri karena banyak terdapat industri baik chemical maupun manufaktur di kota Cilegon. Namun, ada juga yang menyebut kota Cilegon itu sebagai kota lurus karena jalan raya yang cenderung lurus dari ujung ke ujung. Kini, Cilegon menjadi salah satu kota yang sangat diperhitungkan di Indonesia dengan UMK yang cukup besar. Berbagai industri berskala internasional, baik chemical maupun manufaktur, berlomba-lomba menjadikan kota Cilegon sebagai tempat perusahaannya berdiri. Selain itu, berbagai gedung-gedung besar berdiri megah di kota Cilegon. Banyaknya mal atau pusat perbelanjaan yang selalu ramai dikunjungi. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang bermunculan, serta masih banyak lagi pembangunan infrastruktur Cilegon yang sangat pesat perkembangannya. Di bidang wisata pun, Cilegon cukup berkembang pesat. Berbagai wisata bermunculan di setiap sudut kota Cilegon. Jadi, bagi kalian, sangat-sangat disarankan berkunjung ke kota Cilegon. Terima kasih. Tahun berikutnya juga harus 6 miliar lagi. Ya, Nah, berarti tidak ada inovasi dong, kan begitu. betul. Itu kan gitu. Ya, kalau kita ngelihat BUMD kan seringkali modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seringkali lebih besar daripada pendapatan yang yang didapat oleh pemerintah daerah. Itu memang terjadi di beberapa daerah. Tapi kalau ngelihat potensi Cilegon kan sangat bagus sekali kalau misalkan itu tadi mungkin kata Pak Haji inovasi. Iya. Jadi semuanya harus berinovasi. Betul, iya. Sepertinya emang PAD itu tidak meningkat itu gara-gara kurangnya inovasi. Saya tidak ngomong itu. Tapi setidaknya banyak mungkin rencana-rencana atau masukan-masukan dari Komisi 3 untuk OPD-OPD penghasil PAD. Ya, saya pikir kita mempunyai tugas yang tidak ringan dalam mengelola sebuah kota dengan kemajemukan yang luar biasa, dengan potensi masyarakat juga yang luar biasa besar. Maka
Tapi di penghasil ini harus bisa meningkatkan peran itu dalam rangka bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik untuk peningkatan pembangunan di kota Cilegon begitu. Nah hari ini sudah ada katanya satgas apa itu pajak atau apa gitu. Ya saya pikir saya mengapresiasi lah itu supaya ke depan setidaknya para wajib pajak atau orang-orang yang punya tanggung jawab untuk memberikan retribusi maupun pajak ya supaya lebih mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Jadi tidak hanya berpikir perusahaan atau siapapun wajib pajak mengeluarkan uang, tapi berpikirlah lebih kepada persoalan kepentingan masyarakat. Oh ini untuk pembangunan. Iya. Soal inovasi. Ini penting mungkin Pak. Selama ini kan masyarakat mau kemanapun kan tetap harus bayar pajak. Iya. Termasuk makan, minum, dasar udah tertulis 10% untuk pajak. Mungkin yang lebih penting tadi ada satgas itu. Kalau selama ini kan kita juga nggak tahu masyarakat ini bener nggak sih pajaknya dibayarkan kan gitu. Ya artinya gini, salah satunya ketika hari ini ada satgas, maka itu merupakan salah satu inovasi, udah gitu. Inovasi. Iya. Oke. Intinya kalau misalkan ingin meningkat PAD Kota Cilegon maka kuncinya ya satu, inovasi. Oke. Sobat Tuntas Podcast, ini pembicaraan yang sangat menarik sebenarnya. Kalau misalkan kita obrolkan mungkin nggak selesai untuk 24 SKS. Tapi karena waktu yang terbatas, Pak Haji Supri, terima kasih ini untuk waktunya. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa bertemu kembali dengan pembahasan yang berbeda. Amin. Dan mudah-mudahan sukses terus kegiatannya. Terima kasih sekali lagi sudah membersamai Tuntas Podcast. Sobat Podcast, terima kasih untuk pertemuan kita dengan Pak Haji Supri, anggota Komisi 3 daripada Kota Cilegon, dan mudah-mudahan ke depan kita masih bisa berbincang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sukses juga untuk apa itu? Tuntasmedia.com. Tuntasmedia.com.